kalau orang bagi waris itu kenapa harus hati-hati? Begitu ada orang menikah, nggak punya anak laki-laki, maka warisannya akan keluar, Pak. Bapak bisa bayangkan, suami istri usaha bersama puluhan tahun, omsetnya sekarang udah puluhan miliar, asetnya udah triliunan, nggak punya anak laki-laki, cuman punya anak perempuan 2. Suaminya meninggal, itu bisa dari kakak adiknya suami menggugat atas perusahaan itu, karena memang secara syariat dia dapat, Pak. Bapaknya udah nggak ada, nggak punya anak laki-laki, maka ini warisan keluar. Adik kakaknya bisa gugat, Pak. Dan ini secara hukum positif negara bisa dimenangkan dia. Memang secara syariat dia juga dapat. Catatannya nggak punya anak laki-laki. Lah kalau akadnya nggak jelas kan repot, Pak. Istri bapak nanti tiba-tiba digugat, ya, sama adik atau kakaknya bapak karena nggak ngerti syariat, digugat. Istri bapak nggak dapat apa-apa. Karena apa? Tadi ini bukan milik Anda, milik suami Anda. Padahal ini ada juga haknya istri. Maka harus jelas mulai sekarang. Bukan kita mau hitung-hitungan, Ustadz kok jadi ngajarin kita sama istri kayak orang lain. Loh Pak, mohon maaf ya, bapak sama istri itu orang lain apa bukan, Pak? Orang lain. Dia bukan mahram kita kan? Makanya boleh dinikahi, benar nggak? Nah, insya Allah nanti ada Ustadz yang lebih capable untuk membahas itu. Artinya apa? Karena bukan mahram boleh kita nikahin. Iya, bisa dipahami Pak ya. Dia orang lain yang sekarang sudah menyatu dengan kita, betul. Tapi urusan harta nggak ada gono gini, Pak. Harta suami-suami, harta istri. Jadi kita harus jelas dari sekarang. Kasihan nanti pas bagi waris, Pak. Ini kasus yang sedang kita tangani sekarang, rata-rata gugat-menggugat, Pak, akhirnya. Nanti mereka minta diselesaikan secara syariat. Saya mengatakan, kalau Anda datang berdua, yang menggugat dan yang tergugat, mau menggunakan syariat Islam, saya mau menengahi. Tapi kalau ngotot, maunya pakai syahwat, saya nggak mau. Ya kan? Kata Imam Syafi'i, debat dengan 10 orang yang pintar, dia pasti menang. Tapi lawan satu orang yang jahil, yang bodoh, dia pasti kalah. Makanya beberapa kali saya ketemu sampai ada dia bawa lawyer, saya tanya sama lawyer, kamu mau pakai hukum yang dibikin manusia apa yang dibikin sama Allah? Siap Ustaz, pakai yang dibikin Allah. Nah gitu, ayo, kalau mau pakai hukum manusia saya nggak mau. Jelas kok warisan itu ada dalam Al-Quran kok. Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, ya, surat 11, 12, 14, 15, 176, di sana lengkap bagian masing-masing, Pak. Nggak usah pakai campur tangan manusia. Suami dapat 1/4, kalau punya anak, nggak punya anak dapat setengah, istri dapat 1/8 kalau punya anak, kalau nggak punya anak dapat 1/4, bapak ibu kita dapat 1/6, kalau nggak punya anak laki-laki, orang tua dapat 1/6 plus sisa. Semuanya lengkap dalam Al-Quran, nggak perlu campur tangan manusia. Masalahnya yang mau dibagi ini nggak jelas, makanya jadi keributan. Sampai ada anak nuntut ke pengadilan karena nggak mau hartanya diambil sama ibunya karena merasa itu warisan bapaknya. Loh Pak, hari ini sudah sampai ini loh Pak, mendekati akhir zaman. Laporin ibunya sendiri ke polisi gara-gara tadi rebutan warisan. Nah tapi kalau dari awal udah jelas, duhai suamiku, kita mau bikin usaha bareng, ayo akadnya biar jelas. Umi punya uang nggak? Abi punya uang nih 50 juta, Umi punya uang 50 juta. Yuk kita gabungkan harta kita bersama 100 juta. Panggil anak kita. Anak-anakku sini, kalian saksi ya. Usaha ini Abi dan Umi dirikan, ayah ibu dirikan, papa mamah dirikan, 50-50. Kalau bapak nanti mati, yang dibagi waris cuman 50%. 50% saham tidak boleh diwaris. Kasih tahu Pak anak kita, penting ini. Jadi dia jadi saksi. Mau dicatatkan di notaris? Boleh. Jadi jelas sahamnya berapa-berapa. Jadi inilah pentingnya Pak. Harus jelas akadnya dari awal. Kalau enggak kita saling zolim akhirnya. Istri mengaku punya suami, suami juga kadang, loh ada Pak yang modalin istri juga ada Pak, yang ngelola suaminya ada, tapi diambil alih oleh suami. Dan subhanallah Pak, masya Allah, tabarakallah. Saya bukannya
Gimana Pak ya? Kalau hidup itu sedang baik-baik aja, rasanya ngomongin kayak gini ini tabu. Ngapain sih kita ngomongin dipisah-pisah gitu? Papa kan pakaian mama, mama juga pakaian papa. Kita ini sudah menyatu, Wah, nggak mungkin dipisahkan. Itu saiki, Pak. Nek mengko beda meneh, itu nanti beda lagi, Pak. Manusia itu tempatnya berubah kok. Hah? Iya sekarang, Anda masih umur 25, 23 nikah ya omongannya nanti kalau udah ada waktu Pak, beda lagi. Ada suami kemarin kan sampai salah seorang istrinya jenderal menggugat karena jenderal ini ternyata dia nikah lagi dengan orang. Dia bilang dia nggak dapat ya Pak Ustadz ya, dia ini kan nggak punya buku nikah, nggak dapat dia. Bu, sudah Bu, Ibu ngomong, saya ngomong. Di Islam itu nggak ada ya syarat nikah itu buku nikah itu nggak ada. Lah terus gimana Ustadz? Ya ibu itu dapat warisan, kaget dia. Nah ini loh Pak makanya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau akadnya jelas enak. Istri punya saham setengah, suami punya setengah, mau suami nikah lagi, mau suami apa, bebas ini selesai. Lah kemarin curhatan satu ibu-ibu itu sampai nangis dia Pak. Saya gimana Ustadz ya, saking cintanya sama suami, saya banting tulang untuk membesarkan perusahaan, giliran saya cerai, sepeser pun saya nggak dapat uang Ustadz dari sana. Mau nuntut itu juga nggak bisa, kasihan Pak, kasihan. Nah ini untuk menghindari hal-hal tersebut, akadnya harus jelas. Jadi mana bagian suami, mana bagian istri jelas. Akadnya mau syirkah musyarakah, kamu modal saya modal, atau syirkah mudharabah, saya modal kamu ngelola. Nah, biar gampang kayak gitu aja Pak. Mau modal bareng, kamu modal saya modal, ini ngomong sama istri ya, kamu modal saya modal, atau aku modal kamu yang ngelola. Oh iya Pak, aku nggak punya uang, kan Papa tahu sendiri, Papa juga nggak pernah ngasih aku gitu. Oh ya udah, berarti aku kasih aja, aku modalin aja. Berarti mama yang lola ya. Oke, berarti namanya syirkah mudharabah. Namanya syirkah bagi hasil. Istri sama suami nanti disepakati bagi hasilnya berapa. Misalnya 50-50 boleh. Tapi nanti kalau misalnya ada sesuatu, la qadarullah suami meninggal, maka usaha itu diwaris. Nggak boleh aku punya istri. Istri cuma dapat 1/8 kalau punya anak. Kalau nggak punya anak dia dapat 1/4. Kalau punya anak kan 1/8. Berarti kalau aset perusahaan 8 miliar, istri hanya boleh ngambil berapa Pak? 1 miliar. 7 miliarnya kemana? Ke anaknya dan ke ahli waris yang lain. Lah kalau nggak jelas bingung semua Pak. Nanti ada yang gugat apa. Lah kalau semuanya jelas kan enak. Panggil anak-anakku, ini papa mama ini punya usaha. Saya membiasakan gitu Pak. Sama anak-anak saya ngasih tahu juga. Ini rumah yang dipakai, ini saham. Saya ngomongin saham itu maksudnya kepemilikan. Kita udah sepakat bahwa rumah ini itu 50-50 misalnya. Saya 50, istri 50. Sehingga kalau saya mati nanti saya meninggal, maka yang boleh diwaris 50% aja Pak dari rumah itu. Nggak boleh 100%. Karena 50% punya istri saya. Misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau suami nggak pernah ngasih ke istri, suami nggak pernah beliin istri, tiba-tiba suami meninggal, istri ngaku punya suami, rumah itu ngaku dipunya istri. Lah dari mana dalilnya Pak? Yang kerja suami, yang beli pakai uang suami. Suami meninggal nggak diwaris karena masih punya istri katanya. Lah terus gimana Pak? Zolim itu. Tadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Enggak ada jual beli, enggak ada akad hibah, tiba-tiba dia aku punya dia. Zolim. Batil itu Pak. Makanya kita harus jelas. Kalau memang istri dikasih rumah, ya berarti itu rumah punya istri.